Selasa, 21 April 2026, menjadi hari yang kelabu bagi jajaran Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cimahi. Gedung yang biasanya dipadati oleh warga yang mencari informasi lowongan kerja atau mengurus administrasi ketenagakerjaan itu, mendadak berubah suasananya. Sejak siang hari, sejumlah penyidik dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Cimahi mendatangi kantor tersebut bukan untuk berkoordinasi biasa, melainkan untuk melakukan penggeledahan besar-besaran. Aksi penggeledahan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para pegawai yang tengah menjalankan tugas rutin mereka. Kehadiran tim penyidik dengan rompi khas Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi ini segera memicu desas-desus di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Upaya paksa ini merupakan langkah hukum serius yang diambil oleh Kejaksaan guna mengusut tuntas adanya dugaan praktik lancung di dalam dinas tersebut. Suasana mencekam menyelimuti koridor kantor, sementara petugas kepolisian tampak berjaga untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan pantauan di lapangan, tim penyidik Kejari Cimahi sudah mulai memasuki area kantor Disnaker sejak siang hari. Mereka menyisir satu demi satu ruangan, memeriksa tumpukan dokumen, hingga mengecek data di dalam komputer kerja para pegawai. Hingga pukul 18:50 waktu Indonesia bagian Barat, atau hampir memasuki waktu Isya, lampu-lampu di kantor tersebut masih tampak menyala terang. Mobil-mobil dinas kejaksaan pun masih terparkir rapi di halaman kantor. Penggeledahan yang memakan waktu berjam-jam ini menunjukkan betapa seriusnya materi yang tengah dicari oleh tim penyidik. Mereka tidak ingin melewatkan satupun celah informasi yang bisa menjadi petunjuk penting. Setiap bundel dokumen yang berkaitan dengan anggaran dan program kerja diperiksa dengan sangat teliti. Langkah maraton ini dilakukan untuk mengamankan barang bukti agar tidak terjadi upaya penghilangan atau perusakan aset informasi yang krusial bagi penyidikan kasus dugaan korupsi ini. Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Kejari Cimahi, Fajrian, memberikan konfirmasi resmi terkait aksi penggeledahan ini. Dalam keterangannya, Fajrian menegaskan bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh tim penyidik merupakan upaya hukum untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti. Fokus utamanya adalah untuk membuat terang dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi teka-teki di lingkungan Disnaker Kota Cimahi. Pihak kejaksaan menyebutkan bahwa ada indikasi kuat mengenai penerimaan hadiah atau janji, yang sering kita kenal dengan istilah suap atau gratifikasi, yang melibatkan oknum pegawai di dinas tersebut. Fajrian menjelaskan bahwa penggeledahan adalah salah satu prosedur wajib dalam tahap penyidikan guna memperkuat sangkaan terhadap para pelaku. Meski belum menyebutkan secara gamblang siapa saja nama yang terlibat, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa kejaksaan telah memiliki bukti awal yang cukup untuk meningkatkan status kasus ini ke tahap yang lebih serius. Poin yang paling krusial dalam kasus ini adalah fokus penyelidikan yang mengarah pada program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Program ini seharusnya menjadi tumpuan bagi warga Cimahi untuk meningkatkan skill dan taraf hidup mereka agar lebih kompetitif di dunia kerja. Namun, penyidik menemukan adanya dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan program-program tersebut. Dugaan korupsi ini tidak hanya terjadi dalam 1 tahun anggaran saja. Kasih Intel Kejari Cimahi, Fajrian, mengonfirmasi bahwa penyidik tengah mendalami program kerja di rentang anggaran tahun 2022 hingga tahun 2024. Artinya, ada potensi praktik korupsi yang berlangsung secara sistematis selama 3 tahun berturut-turut. Dana yang seharusnya digunakan untuk mencetak tenaga kerja terampil di Cimahi, diduga menguap atau masuk ke kantong pribadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui skema hadiah atau janji dari pihak ketiga yang terlibat dalam program pelatihan tersebut. Hasil dari penggeledahan selama berjam-jam tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai modus operandi yang digunakan para oknum. Dokumen-dokumen kontrak kerjasama dengan lembaga pelatihan, daftar hadir peserta, hingga bukti-bukti transaksi keuangan menjadi incaran utama penyidik. Kejaksaan ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran pelatihan tenaga kerja dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setelah penggeledahan ini selesai, tim penyidik akan melakukan validasi dan verifikasi terhadap seluruh barang bukti yang disita. Tidak menutup kemungkinan, dalam waktu dekat kejaksaan akan memanggil kembali saksi-saksi kunci, mulai dari pejabat struktural di Disnaker hingga pihak swasta yang menjadi mitra dalam program pelatihan tersebut. Publik kini menanti, sejauh mana kejaksaan akan berani menyeret aktor-aktor intelektual di balik dugaan korupsi yang mencederai hak-hak para pencari kerja di Kota Cimahi ini. Berita penggeledahan di kantor Disnaker ini segera menjadi buah bibir di tengah masyarakat Cimahi.
Di saat angka pengangguran masih menjadi tantangan besar, kabar mengenai dugaan korupsi dana pelatihan tentu menjadi luka yang mendalam. Masyarakat berharap agar penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejari Cimahi tidak berhenti pada penggeledahan semata, melainkan sampai pada tahap pengadilan dan pengembalian kerugian negara. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh instansi pemerintahan di Kota Cimahi untuk terus menjaga integritas dan transparansi, terutama dalam mengelola anggaran yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Kita berharap, penggeledahan pada hari Selasa ini menjadi langkah awal pembersihan birokrasi dari praktik-praktik koruptif, demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional bagi seluruh warga Kota Cimahi. Penggeledahan hari ini di Pemkot seperti apa, Bang? Jadi terima kasih rekan-rekan media bahwasanya hari ini benar telah dilaksanakan upaya paksa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Cimahi dalam hal penggeledahan yang mana dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja Pemkot Cimahi gitu. Dalam kaitan apa sih, Bang, sebenarnya penggeledahannya? Jadi ada dugaan program pelatihan kerja tahun anggaran 2022 sampai 2024 ya. Tadi mulai pukul berapa nih, Bang? Jadi tim penyidik meluncur dari kantor dari pukul 2 siang sampai saat ini 19.30 gitu. Barang bukti berapa banyak? Nah, jadi tadi bisa rekan-rekan saksikan tim penyidik berhasil mengumpulkan alat bukti berupa dokumen sebanyak 2 koper gitu. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mana nanti kami akan ajukan penyitaan ke PN. Apa aja, Bang, tadi, Bang, yang dibawa, Bang? Macam-macam dokumennya. Pokoknya terkait program pelatihan kerja selama tahun anggaran 2022 sampai 2024. Itu temuan awalnya gimana sih, Bang, sebenarnya? Nah, awalnya nanti kita berikan lebih lanjut, nanti biarkan tim penyidik untuk melakukan penyisihan dokumen-dokumen dan nantinya ini akan kami kaitkan sama dugaan oknum-oknum yang melakukan perbuatannya. Belum mengerucut berarti ya, Bang, ke orang-orangnya belum ya, Bang, ya sekarang? Masih belum, ya. Makanya kemarin serangkaian tindakan penyidik udah memanggil beberapa saksi, baik itu dari dinas maupun dari pihak ketiga, dirasa masih kurang keterangannya. Makanya kita mengumpulkan alat bukti surat dan keterangan atau dokumen yang lainnya. Gitu. Sudah ada indikasi mengarah ke salah satu ASN, oknum ASN gitu, Bang? Masih kita lihat ya perkembangannya nanti ya. Gitu. Saksi ini juga tim penyidik juga masih terus akan bertambah ya, jadi belum bisa kita pastikan. Nanti jumlahnya akan terus bertambah sehingga nanti bisa terang peristiwa pidananya. Nah, gitu. Berarti ini program katanya kumulatif 2022 sampai 2025, Bang? 24. 24 ya, betul. Jadi kami himbau juga selain di titik Pemkot nanti tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kaitannya sama pihak ketiga, ya kami juga pasti akan mengembangkan titik-titik penggeledahannya gitu. Bentuk dugaannya apa tuh? Gratifikasi kah atau gimana? Ya, awalnya kami temukan ada beberapa bisa dikatakan gratifikasi lah begitu ya. Tapi nanti kita teman-teman penyidik juga nanti akan mengumpulkan kaitannya sama alat bukti yang lain hingga sekarang biarkanlah tim penyidik bekerja ya, gitu teman-teman. Berarti pasalnya belum, Bang? Pasal gratifikasi.